Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Movie. Siapa yang tidak kenal dengan Arnold Schwarzenegger? Aktor yang satu ini selalu bermain dalam film action. Kali ini Mimin mengangkat film lamanya dia yang berjudul Eraser. Meskipun film lama, tapi tetap gak kalah menarik ya dengan film action zaman sekarang. Ada sepasang suami istri yang disekap oleh penjahat. Mereka berniat membunuhnya karena Johnny merupakan seorang saksi. Tapi John segera datang menyelamatkan mereka berdua. John juga membuat foto Johnny dan istrinya seakan-akan sudah mati. Dia menyuruh mereka melepaskan pakaiannya dan menggantinya dengan mayat yang lain. Setelah itu John menaruh foto korban di baju si pelaku, menelpon polisi dan meledakkan rumah itu. Pekerjaannya sangat rapi ya. Di tengah jalan, John membuang mobil milik Johnny ke dalam sungai. John menghilangkan semua barang bukti. Semua itu dilakukannya sebagai perlindungan terhadap saksi mata. Dan Johnny akan segera mengganti identitas dirinya karena dia telah dihapus. You've just been erased. John diketahui bekerja untuk Marshall di bagian program pelindungan saksi. Saat John sedang menginput data, Robert, rekan kerjanya, datang. Dia pun satu profesi dengan John. John kemudian dipanggil atasannya. Dia diberikan file Nona Lee yang bekerja di perusahaan Cyrus, perusahaan penjualan senjata rahasia. Perusahaan ini biasanya menjual senjata untuk pemerintah. Namun atasannya mendapatkan laporan jika mereka mulai menjual senjatanya ke luar negeri. Sebelum pergi, atasannya berpesan kepada John jika kasus ini melibatkan petinggi negara. Kasus ini juga melibatkan FBI. Nona Lee datang ke kantornya perusahaan Cyrus. Dia memasang bros sebagai kamera tersembunyi. FBI mengawasinya dari kejauhan. Nona Lee bekerja sebagai eksekutif senior sehingga dia memiliki akses untuk masuk ke ruangan rahasia tempat server berada. Di sana juga tempat perakitan senjata baru dibuat. Kemudian dia menyalin data tersebut sebanyak 2 kali. Satu untuk FBI dan satu lagi untuk dirinya buat jaga-jaga. Nona Lee merupakan wanita yang cerdas ya. Setelah keluar dia dihadang petugas di sana. Petugas tersebut memintanya untuk naik menemui atasannya. Ternyata di sana dia terekam oleh kamera CCTV dan atasannya menanyakan apa yang dilakukannya. Nona Lee kemudian menanyakan kesetiaan atasannya. Karena seharusnya perusahaan Cyrus hanya bekerja untuk pemerintah, tapi kenapa malah berkhianat? Nona Lee berkata jujur jika dia bekerja sama dengan FBI. Namun tiba-tiba atasannya bunuh diri karena tidak mau tertangkap. Otomatis Nona Lee segera pergi dari tempat itu. Penjaga mengejarnya, namun FBI sudah menunggunya di luar. Di sana dia menyerahkan kaset itu dan tugas FBI sudah selesai. Sekarang tanggung jawab Nona Lee akan diserahkan ke John sebagai bagian perlindungan saksi. Tapi Nona Lee menolak untuk dihapus. Dia tetap ingin pulang ke rumahnya menjalani kehidupannya secara normal. Dia tidak tahu bahaya yang mengancamnya. Kaset yang diduplikat oleh Nona Lee dibawa orang-orang FBI menuju kantornya. Mereka menyerahkan kaset itu kepada orang yang bekerja di sana. Namun orang tersebut segera menukar kaset yang aslinya. Dia telah menerima suap rupanya. Scene berpindah ke rumah Nona Lee. Dia mencoba membuka kaset itu lewat komputer dari rumahnya. Namun tidak bisa karena data terkunci. Kemudian dia menelpon temannya yang seorang jurnalis. Aksinya ketahuan oleh orang suruhan dari Cyrus. Di rumah Nona Lee ada mantan pacarnya yang bernama Daryl. Musuh memiliki senjata canggih yang bernama railgun atau EMP yang bisa menembus bagian dalam tubuh manusia. Dan tiba-tiba datanglah seseorang dengan membawa balon yang banyak. Sayangnya Daryl tertembak. Senjata itu tidak bisa menembus besi. John dan Nona Lee bersembunyi di baliknya. Namun tangan John tertusuk oleh paku di sana. Dia kemudian membocorkan gas dan menaikkan suhunya dan berencana untuk membuat seisi rumah meledak. Nona Lee dan John telah selamat keluar dari sana. Nona Lee akan dibawa ke tempat yang aman dan hanya John yang tahu keberadaannya. Di balik itu semua, dalang dari semua ini adalah Wakil Menteri Pertahanan.
Nonali dibawa ke suatu tempat di mana ada seorang wanita tua yang dulu pernah diselamatkan oleh John. John kemudian memberinya sebuah alat peringatan. Jika terjadi berbahaya, alat itu akan berbunyi dan Nonali disuruh kabur ke tempat umum. John juga berpesan jika dia bekerja sendirian, maka jika ada orang yang datang, Nonali disuruh menembaknya. Wakil Menteri Pertahanan memberikan pernyataan di televisi jika departemennya tidak terlibat dengan penjualan senjata berbahaya ini ke luar negeri. John yang sedang berada di kafe didatangi Robert. Robert memberitahu jika 3 orang saksi sudah terbunuh dalam waktu 40 jam. Padahal semua saksi disembunyikan di tempat yang terpisah. Lantas Robert menyarankan jika John harus memindahkan saksinya ke tempat yang aman. Tapi John meminta untuk memindahkan saksi Robert terlebih dahulu. Di sana mereka juga bertemu dengan agen CIA. Operasi memindahkan saksi penting akan segera dimulai. Mereka mulai memasuki hutan. Di dalamnya terdapat sebuah rumah. John berhasil membunuh beberapa penjahat di sana. Ternyata semua orang itu adalah suruhan Robert, tapi dia malah membunuh salah satunya. John yang masih sibuk dengan penjahat membuat Robert memiliki kesempatan untuk membunuh saksi itu dan berpura-pura memberikan nafas buatan kepadanya. Agen CIA yang berpura-pura menemukan foto Nonali juga bekerja sama dengan Robert memancing John untuk memberitahu lokasi Nonali, yaitu yang berada di Atlanta. Mereka pun segera naik pesawat pribadi menuju Atlanta. Di dalam pesawat, John mengambil sebuah botol mineral di sana. Tak lama dari itu ia mulai merasa pusing. Untungnya dia sempat memperingatkan Nonali jika ada musuh yang akan datang. John mulai tersadar jika ini semua adalah perbuatan Robert. Dia pun jatuh pingsan dan seseorang yang melihat di sana juga dibunuhnya oleh Robert. Nonali kabur ke kebun binatang, tempat kerumunan massa di sana. Di lain sisi John terbangun. Pistol John dijadikan sebagai barang bukti jika dia membunuh orang di pesawat. Robert akan menfitnah dia sebagai seorang pembunuh, tapi John tidak tinggal diam. Dia menyerang Robert dengan pisaunya dan membuka salah satu jendela pesawat. John juga mengambil parasut, tapi sebelumnya dia membuat mesin pesawat terbakar. John yang dalam posisi berbahaya tetap nekat untuk mengejar parasutnya yang terjatuh. Adegan terbang di sini nggak kalah serunya dengan Iron Man yang terbang ya. Akhirnya John berhasil mendapatkan parasut itu dan membukanya. Tapi sang pilot yang telah diancam oleh Robert berniat untuk menabrakkan pesawatnya ke tubuh John. Dan inilah yang terjadi. Singkat cerita, John mendarat dengan selamat di atas tumpukan mobil bekas. Jadi dia sekalian kesempatan untuk mengambil satu mobil di sana. Di lain sisi, Nonali dihampiri oleh seseorang yang mengaku jika ia adalah suruhan dari John. Namun Nonali berhasil menembak sebelah kakinya. Robert dan anak buahnya menyusul ke sana, tapi mereka segera kedatangan tamu tak diundang. John berhasil keluar dari mobil yang ditembaki. Nonali masuk ke akuarium buaya. Orang-orang mulai menembakinya. Akhirnya John datang untuk membantu. John mempunyai rencana yang hebat. Dia memecahkan kaca akuarium itu dan buaya ganas mulai memangsa orang-orang di sana. Tak ayal John juga akan diterkamnya. Dengan peluru terakhir, dia berhasil membunuh buaya itu. Atasan mereka datang. Robert menuduh John yang melakukan semua kejahatan. Namun atasannya tidak percaya begitu saja. Dia berpesan untuk menangkap John hidup-hidup. John bersembunyi di sebuah gereja. Di sana ia menghubungi atasannya itu. Dia mengatakan jika dirinya dijebak dan dia berencana untuk membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Dan untuk mengungkap itu semua hanya kaset yang dikopi Nonali yang bisa membuktikannya. Tapi kaset itu hanya bisa dibuka di tempat perusahaan Nonali bekerja, yaitu perusahaan Cyrus. Sebelum ke sana, John mendatangi tempat Johnny berada. Dia meminta Johnny untuk ikut dalam misinya. Dan mereka pun membuat rencana. Esok harinya, Robert menemui Wakil Menteri Pertahanan. Menteri tersebut bilang jika ada 10 ton senjata railgun yang akan dikirim malam ini juga di dermaga. Menteri itu tidak mau transaksi ini gagal, sehingga dia meminta Robert untuk segera membereskannya. Kalau tidak, nyawa Robert yang melayang.
Kedatangan John dan Nonali telah diketahui oleh polisi dan masyarakat luas. Wartawan juga hadir di sana. Gedung itu telah dijaga ketat. Saatnya beraksi. Johnny datang sebagai pengantar pizza. Tentu saja dia tidak diperbolehkan masuk ya. Namun bukan itu rencananya. Dia berpura-pura menderita penyakit epilepsi. Otomatis mereka akan memanggil ambulans untuk menjemputnya. Johnny memainkan kabel di sana yang membuat jantungnya berhenti berdetak, sehingga perawat medis menyetrumnya. John datang di saat yang tepat. Dia menyerahkan ruangan itu untuk Johnny yang mengawasinya. Dia segera pergi dengan Lee untuk membuka kaset tersebut. Komputer yang lain mendeteksi jika John sudah masuk ke server. Tapi setelah diperiksa di dalam server tidak ada, karena John mengaksesnya dari ruangan yang berbeda. Mereka hanya punya waktu 5 menit. Data pun berhasil dibuka. Senjata itu diketahui akan dikirim malam ini juga sebanyak 1000 unit dan pembelinya adalah orang Rusia yang terkenal sebagai teroris. John dan Nonali ketahuan. Namun John berhasil mengalahkan beberapa petugas di sana. Tapi akhirnya mereka terpisah dengan kaca anti peluru. Nonali akan kabur tertangkap oleh Robert. John lalu menyusulnya. Mereka menuju atap, namun Robert telah terbang bersama Nonali. John tahu jika Robert akan membawa Nonali menuju dermaga karena transaksi pembelian railgun terjadi malam ini. Johnny memaksa untuk ikut membantu John. Karena Johnny kenal dengan pemilik dermaga yang tak lain adalah sepupunya. Di sana mereka mendapatkan bantuan juga jadinya ya. Robert membawa Nonali kepada orang Rusia itu. Ia mengikatnya di kursi. Robert menahan Nonali untuk memastikan agar transaksinya berjalan lancar. John dalam perjalanan ke dermaga. Di sana dia menelpon atasannya untuk membawa semua pasukannya menuju dermaga karena dia akan membuktikan siapa penjahat sebenarnya. Johnny bersama sepupu dan teman-temannya mulai melawan penjaga pintu gerbang, sedangkan John menyusup diam-diam masuk ke dalam sebuah gedung. Mereka memakai senjata railgun lagi untuk memburu John. John menerima serangan bertubi-tubi, namun dia tidak mati. Kakinya tertusuk pisau. 2 orang musuh masuk ke dalam membawa senjata railgun. John menyerangnya dari bawah dan kesempatan untuk John mengambil alih senjata itu. Di lain tempat, Nonali berhasil melepaskan satu ikatannya. Dia menyerang orang Rusia itu dengan teko panas dan berhasil kabur dari sana. John keluar dari gudang itu dan mulai menyerang balik orang-orang di sana. Tapi aksi John segera terhenti karena Robert berhasil mendapatkan Nonali kembali. John terpaksa menurunkan senjatanya. Dia juga sempat tertembak di bahunya. Robert dan Nonali naik ke muatan barang. John diserang oleh orang Rusia dari kejauhan. Johnny dan sepupunya segera datang membantu menyerang balik orang Rusia dan anak buahnya. Pertarungan seru terjadi antara John dan Robert di atas muatan. Ketidakseimbangan membuat Nonali hampir terjatuh, sedangkan Robert berhasil mengambil senjatanya. Namun inilah yang terjadi. Akhir yang sempurna bagi Robert. Robert yang terjepit besi meminta tolong kepada John. John berbaik hati untuk membantunya, namun ia masih ingin menembak John di sana. Pasukan datang. Atasan mereka pun melihat semua yang terjadi dan segera mengambil alih tempat itu. Nonali yang selamat datang dan segera memeluk John. Persidangan pertama dimulai. Wakil menteri dan Robert berjalan bersama. Robert masih berkelit ya di hadapan wartawan. Mereka bisa saja lolos dari pengadilan jika mereka mengkambing hitamkan seseorang untuk kesalahannya. John dan Nonali berjalan menuju mobilnya. Saat mereka masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ledakan besar terjadi. Namun ada pergerakan di bawah tanah. Robert dan menteri saling bertanya tentang siapa yang memasang bom di dalam mobil John. Di antara mereka tidak ada yang melakukannya. Namun tiba-tiba mobil mereka terkunci dan Johnny keluar dari sana. Telepon berbunyi dan itu berasal dari John. Dia hanya bilang jika kau baru saja dihapus. Kereta pun datang dan mobil siap untuk dibelah menjadi 2.
Film pun berakhir. Terima kasih Sobat Movie, semoga terhibur. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.